Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat semua, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini, untuk uraian tirakat yang ke-369, kita akan membahas Quran surat 2 ayat 280. Wa in kana du usrah panadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Sama seperti biasa, sebelum kita mengurai kalimat ayat ini, kita klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama adalah bentuk kata wa. Wa di sini adalah lain-lain bentuk kata lambangnya. Dia adalah huruf ataf. Kemudian in juga ini adalah l, lain-lain bentuk kata. In ini adalah salah satu dari huruf syarat, ya, huruf syarat. Kemudian bentuk kata selanjutnya yaitu kana. Nah, kana ini adalah kata kerja, di mana bentuk kata kana ini adalah kata kerja puduk tengah wau kana yakunu kaunan. Yang mana kana ini adalah bentuk kata yang fungsinya mendamahkan pokok, memfatahkan keterangan, ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, sehingga nanti jumlah yang jatuh setelah kana, maka pokok ini harus rapa dan keterangannya adalah fathah. Kemudian bentuk kata selanjutnya zu. Zu ini termasuk kepada kata benda lima, ya. Masih ingat bentuk kata benda lima, salah satunya yaitu zu, artinya adalah pemilik, ya, pemilik. Ini B lambangnya. Selanjutnya usratin. Nah, usratin ini adalah B, ini adalah kata benda jadian untuk bentuk masdar dari kata kerja asura ya'suru, ya, pola 6 yang artinya sulit, sehingga asura ya'suru usran itu ada artinya menjadi kesulitan. Maka untuk pemecahan lanjutannya, petanya menjadi usrun untuk apa? Usrani, usruna. Kemudian untuk ceweknya usratun, usratani, usratun. Selanjutnya untuk fathah nasab menjadi usran, usraini, usrina, usratan, usrataini, usratin. Kemudian untuk yang nasabnya usrin, usraini, usrina, usratin, usrataini, usratin. Nah, jadi di sini untuk bentuk kata usratin ini dalam keadaan kasrah harkat akhirnya itu, karena dia menjadi bentuk kata kedua dari majemuk. Jadi zu usrah itu adalah majemuk. Zu menjadi mudhaf, kemudian usratin menjadi mudhafun ilaih. Selanjutnya fa. Ini lain-lain bentuk kata. Ini adalah huruf jawab syarat, ya. Huruf jawab syarat itu kan ada 4, ya, kita ingat kembali, itu id, fa, la,
wa. Jadi salah satunya adalah fa. Kemudian kita lihat bentuk kata naziratun. Nah, ini B, dilihat dari asal usul, naziratun ini adalah kata benda jadian bentuk akar kata dari kata kerja nazara yang juru, ya, artinya mempertimbangkan. Sehingga untuk bentuk masdar naziran itu menjadi pertimbangan. Maka untuk petanya menjadi nazirun, nazirani, naziruna, naziratun, nadiratani, naziratun. Nah, jadi itu pertimbangan, ya. Kemudian itu bentuk tunggal untuk golongan perempuan dalam keadaan rafa. Selanjutnya bentuk kata ila ini adalah huruf jar yang fungsinya adalah mengkasrahkan kata benda yang jatuh setelahnya, ya. Kemudian maisaratin, ya, untuk bentuk kata maisaratin ini, nah ini adalah kata benda. Jika dilihat dari asal usul, maka bentuk kata maisaratin ini adalah bentuk kata jadian untuk bentuk akar kata. Itu dari kata kerja yasara, bentuk awalnya, ya, yasara, yasiru, yasran atau maisaran, artinya mudah mudah, sehingga maisaran itu sama dengan kemudahan. Kemudian untuk bentuk kata maisaratin ini adalah golongan, dilihat di golongan adalah golongan perempuan dalam jumlahnya itu tunggal dan keadaan harakat akhirnya itu kasrah karena sebelumnya didahului oleh huruf ila, ya, sehingga untuk petanya yang dalam keadaan jar berarti maisarin, maisaraini, maisirina, maisaratin, maisarataini, maisaratin, sehingga di situ maisaratin itu untuk golongan cewek tunggal. Kemudian bentuk kata selanjutnya yaitu wa. Nah, ini wa ini sama, ya, huruf ataf. Selanjutnya bentuk kata an, ini adalah lain-lain bentuk kata, itu termasuk kepada an masdariyah. Jadi nanti untuk an masdariyah ini an yang masuk kepada bentuk kata kerja lagi dan fungsinya dia itu mensukunkan bentuk kata kerja lagi yang jatuh setelahnya. Nah, kemudian untuk an masdariyah ini maka nanti dari kata kerja lagihnya itu bentuk masdar nanti akan dilebur dengan KPN yang terkandung di dalamnya, maka dia dilebur menjadi satu bentuk kata majemuk, yang artinya itu nanti akan sama dengan bentuk kata kerja lagihnya. Jadi di sini kata lagih yang jatuh setelah an itu adalah tasaddaku. Nah, itu dalam keadaan sukun, ya, karena dari fungsi an tadi. Selanjutnya kita lihat tasaddaku. Tasaddaku ini adalah kata kerja lagi dalam keadaan harakat akhirnya itu adalah sukun karena tadi fungsi dari an. Nah, kalau kita lihat bentuk kata tasaddaku ini adalah, ini bisa bentuknya pola bagaimana atau pola kepalang tanggung. Artinya di sini pola bagaimana diukur dari semua pola yang ada, ini tidak masuk kepada pola yang manapun, maka ini disebut dengan pola kepalang tanggung, tasaddaku. Tapi kalau menurut tantangan, jika dilihat dari tantangan, maka untuk tasaddaku ini adalah kata kerja lagi atas pola tafa'ala yatafa'alu, sehingga menjadi nanti tasaddaka yatasaddaku, ya. Maka untuk peta lagihnya untuk bentuk kata
tasaddaqa yatasaddaqu menjadi yatasaddaqu yatasaddaqani yatasaddaquna, tatasaddaqu tatasaddaqani yatasaddaqna, tatasaddaqu tatasaddaqani tatasaddaquna. Nah, jadi di sini domirnya adalah domir antum. Selanjutnya, menurut mereka pada pola ini ada dua ta yang bertemu, yaitu ta tambahan dengan ta mudari ya. Jadi yang satu itu adalah ta tambahan, yang satu adalah ta mudari untuk domir antum. Nah, maka salah satunya ini dibuang, yaitu yang ta tambahannya, sehingga menjadi tasaddaquna. Jadi yang dibuang itu adalah ta tambahan, yang ada di sini adalah ta mudari ya, ta mudari. Sehingga kemudian sebelumnya didahului dengan huruf an, maka dia ciri jazmnya yaitu dengan membuang nun. Selanjutnya ditambahkan alif di akhirnya, sehingga menjadi antasaddaqu. Jadi menurut yang ada itu adalah polanya adalah tafa'ala ya, tafa'alu. Yang selanjutnya ada pembuangan huruf ta ya, yaitu ta yang berasal dari ta tambahan. Sehingga di sini domirnya adalah antum. Jadi tasaddaqu ini berasal dari 3 huruf pokoknya, itu adalah sadaqah ya, yang artinya jujur atau benar. Kemudian untuk masdarnya kita ambil yang atas pola tafa'ala menjadi tasaddaqa ya tasaddaqu tasaddukan ya, tasaddukan. Selanjutnya bentuk kata khairun. Bentuk kata khairun ini adalah dilihat dari asal usul adalah kata benda jadian, itu bentuk kata pelaku sangat ya, dari kata kerja khara yakhiru khairan, khairun ya untuk isim fa'il atau pelaku biasanya. Kemudian untuk pelaku sangatnya menjadi atas pola fa'lun menjadi khairun ya, yang artinya kebaikan ya, atau lebih baik ya, sangat baik ya. Nanti untuk tasrifnya berarti khairun, khairani, huyurun untuk jamaknya. Kemudian la ini adalah lain-lain bentuk kata huruf jar. Kemudian kum itu b, kpno ya, kpno. Selanjutnya adalah bentuk kata in, ini sama dengan yang pertama yaitu huruf syarat ya, lain-lain bentuk kata l. Selanjutnya kuntum, ini adalah kata kerja telah dari buduk tengah wawu, tadi sama seperti kana ya. Jadi kalau kana itu adalah domir huwa, maka untuk kuntum di sini adalah domir antum. Jadi kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Jadi antum di situ. Fungsinya sama, yaitu mendomahkan pokok dan mempatahkan keterangan. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk kata ta'lamuna. Nah, ini kata kerja ya, ka. Itu dilihat dari jenis huruf, itu adalah kata kerja sempurna. Kemudian dilihat dari jumlah huruf, ini adalah 3 huruf pokok atas pola 4 alima ya lamu ya, alima ya lamu artinya mengetahui atau berilmu. Sehingga untuk petanya, peta lagi menjadi ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna, ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna, a'lamu, na'lamu. Jadi di sini domirnya adalah domir antum. Nah, itulah
uraian bentuk kata yang ada pada ayat ini. Selanjutnya kita coba untuk mengurai kalimatnya. Di sini kita bagi ke dalam beberapa anak kalimat. Yang pertama adalah wa in kana zu usrah fanadiratun illa maisarah, itu anak kalimat yang pertama. Kemudian wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu anak kalimat yang kedua. Kita lihat anak kalimat yang pertama. Ini kita lihat kana du usrah ya. Jadi kana itu kembali kita ingatkan bahwa untuk bentuk kata kana ini tadi fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, mendamahkan pokok dan mempatahkan keterangan. Nah, di sini terlihat jelas pada du usrah itu rafa ya. Jadi du usratin itu adalah bentuk kata majemuk, sehingga untuk bentuk kata majemuk ini yang menentukan itu adalah bentuk kata yang pertama. Di situ zu itu harkatnya dhamma atau rafa, maka dia menjadi pokok kalimat kana. Selanjutnya fanadiratun ila maisarah naziratun, nah itu menjadi pokok kalimat, dan illa maisarah menjadi keterangan kalimat. Jumlah fanadiratun illa maisarah, nah itu menjadi keterangan kalimat kana. Sehingga di sini kasrah patahnya itu tidak terlihat ya, karena untuk keterangan kalimat kana ini berupa kalimat kata benda yang terdiri dari pokok dan keterangan. Tapi secara prinsip ya, ini sedang dalam keadaan fatah, fanadaratun ila maisarah ini, karena dia menjadi keterangan kalimat kana. Selanjutnya, karena ini diawali dengan in ini adalah huruf syarat, maka kalimat ini adalah bentuk kalimat syarat yang terdiri dari pokarat dan terkarat. Maka kana du usrah itu menjadi pokarat, pokok kalimat syarat, dan fanadiratun illa maisarah itu menjadi keterangan kalimat syarat atau terkarat. Karena ini terlihat ada huruf jawab syarat ya, ada fa. Selanjutnya bentuk kalimat yang kedua, anak kalimat yang kedua, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, di sini pada bentuk kata tasaddaqu, nah ini ada damir antum, dia sebagai subjek, kemudian tasaddaqu menjadi keterangan kerja atau predikat, maka antum menjadi pokok antum subjek itu menjadi pokok kalimat, dan tasaddaqu predikat itu menjadi keterangan kalimat. Nah, ini dilebur ya, karena tadi adalah an-nya ini adalah an masdariyah, maka ini artinya sama dengan dilebur bentuk kata masdar dari kata kerja tasaddaqu dengan domir yang terkandung di dalamnya, yaitu antum ya, menjadi satu bentuk kata, yaitu kata majemuk, menjadi tasadduqukum ya, tasadduqukum. Nah, ini kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat, karena pokok itu harus rafa, harus damah. Selanjutnya khairun lakum, nah ini menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya untuk in kuntum ta'lamun, nah di sini sama ya, ini ada kata kuntum itu dari kana, maka di sini nanti ada pokok kalimat kana dan ada keterangan kalimat kana. Maka pada ta'lamuna, nah itu ada domir antum,
dia menjadi subjek, kemudian kata kerja ta'lamuna menjadi keterangan kerja atau predikat, maka antum sebagai subjek dia menjadi pokok kalimat, dan ta'lamuna predikat atau keterangan kerja menjadi keterangan kalimat. Ta'lamuna, antum ta'lamuna itu menjadi keterangan kalimat kana, yang pokok kalimat kananya itu adalah domir yang terkandung di dalam kata kerja kuntum, yaitu antum ya. Jadi antum, domir yang terkandung di dalam kuntum, kata kerja kuntum ini menjadi pokok kalimat kana. Selanjutnya sama seperti anak kalimat yang pertama, karena di sini ada ini adalah huruf syarat, maka ini adalah bentuk kalimat syarat. Maka in kuntum ta'lamuna ini menjadi pokarat, dan antasaddaqu khairun lakum ini menjadi keterangan kalimat syarat atau terkarat. Selanjutnya dilihat dari keseluruhan, maka wa in kana dzu usrah fanadiratun illa maisarah itu menjadi pokok kalimat merangkai, dan antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun itu menjadi keterangan kalimat merangkai. Demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk uraian tirakat yang ke-369 ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.